Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, yaitu Al-Ustadz Dr. Zulheldi MAG dan Ustazah Zamrida Nasti MAG. Saya Marliza Yulita dengan NIM 2214020075, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hadis ke-9 atau materi yang ke-9, yaitu mengenai pembahasan hadis tentang bagaimana seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis ini kita akan membahas 4 bagian materi, yaitu yang pertama bunyi hadis, arti perkata dan arti keseluruhan hadis. Yang kedua yaitu pembahasan hadis, dan yang ketiga yaitu kaitan hadis dengan pendidikan, serta yang keempat yaitu kesimpulan dari materi hadis ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai bunyi hadis terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa 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 abuka. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkahinya. Ja'a, telah datang, rajulun, seorang laki-laki, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, man ahaqqun nasi, siapa manusia yang berhak, bihusni sahabati, aku pergauli dengan baik. Qala ummuka, ya berkata ibumu. Qala summa man, kemudian dia bertanya, kemudian siapa? Qala summa ummuka. Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Qala summa man. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Qala summa ummuka. Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Qala summa man. Kemudian siapa? Qala summa ummuka. Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Qala summa man. Kemudian siapa? Qala summa abuka. Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Terjemahan keseluruhan dari hadis ini ialah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, siapakah manusia yang berhak aku pergauli dengan baik?
Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan hadis. Hadis ini menjelaskan mengenai bagaimana perilaku seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Bagaimana cara dia berperilaku baik kepada kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis ini ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW yang kemudian bertanya, "Man ahaqqun nasi?" Siapakah manusia yang lebih berhak? Bihusni sahabati, aku pergauli dengan baik. Jadi dia bertanya dalam hadis ini, laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan sebaik-baiknya? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Dalam hadis ini, seorang itu bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah kembali menjawab, ibumu. Sampai 3 kali pertanyaan itu dilontarkan kepada Rasulullah. Rasulullah masih menjawab, ibumu. Dan sampailah pada pertanyaan yang keempat kalinya, orang itu kembali bertanya, qala summa man? Dia berkata, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, summa abuka, kemudian ayahmu. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa siapakah manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik, kita berbuat baik sebaik-baiknya, yaitu ibu. Karena dalam hadis ini disebutkan ibu 3 kali sedangkan ayah 1 kali. Ini membuktikan bahwa derajat seorang ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Karena seorang ibu mengandung, melahirkan, kemudian menyapih kita selama 2 tahun. Itulah sebabnya mengapa dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa tingkatan ibu berada 3 kali di atas ayah. Namun dalam hadis ini juga tidak mengabaikan peran seorang ayah terhadap seorang anak. Bukan berarti seorang ayah itu tidak memiliki peran tertentu dalam hadis ini. Hanya saja seorang ibu itu dilebihkan karena 3 hal yang tadi. Karena seorang ayah tidak mungkin berada dalam fase seorang ibu itu. Beliau tidak akan merasakan bagaimana kesakitan seorang ibu, mulai dari dia mengandung, melahirkan, sampai menyapih kita selama 2 tahun. Namun seorang ayah akan merasa kesakitan ketika susah payah dalam menghidupi kita, bersusah payah untuk mencari nafkah, untuk membesarkan dan membahagiakan seorang anaknya. Dalam hadis ini terdapat 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama adalah orang yang paling diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dipergauli dengan sebaik-baiknya adalah kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang yang berhak atau manusia yang paling berhak untuk kita pergauli dengan baik, kita berbuat baik sebaik-baiknya, dan kita berakhlak dengan baik kepadanya adalah kedua orang tua kita. Karena tanpa kedua orang tua kita
kita tidak akan menjadi orang yang baik. Kita tidak akan berada di dalam keadaan yang sebaik-baik yang kita rasakan pada saat ini. Dalam pemahaman hadis ini, terdapat dua pemahaman yang berbeda mengenai hadis ini. Pendapat yang pertama yaitu menyebutkan bahwa hadis ini atau dalam hadis ini Allah membedakan derajat antara derajat kebaktian seorang anak kepada ibunya dibandingkan ayahnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa derajat seorang ibu 3 tingkat di atas derajat seorang ayah. Atau seorang anak mesti mendahulukan ibunya dibandingkan ayahnya. Pengetahuan seperti ini adalah suatu hal yang umum, suatu hal yang lumrah kita temui dalam pemahaman seorang muslim. Karena tidak sedikit pengetahuan mengenai hal ini. Tidak hanya dalam hadis, namun dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa seorang ibu itu telah bersusah payah mulai dari dia mengandung sampai dia telah melahirkan, kemudian menyusui seorang anaknya. Di mana yang mendukung hadis ini ialah dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-14, yaitu potongannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidaik. Yaitu ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan yang lemah dan bertambah lemah, dan menyapihmu selama 2 tahun. Nah, dalam hadis ini, dalam Al-Quran surah Luqman ini telah dijelaskan bahwa Al-Quran surah Luqman ini juga mendukung pendapat dari hadis tersebut, juga mendukung mengenai derajat ibu telah ditinggikan 3 kali dibandingkan ayahnya. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu mungkin agak jarang didengarkan, bahwa hadis ini tidaklah hanya menyebutkan bahwa seorang anak harus memprioritaskan atau mendahulukan ibunya. Namun dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita sebagai seorang anak harus memprioritaskan kedua orang tua kita sekaligus. Hal ini juga didukung oleh Al-Quran surah Luqman, masih dalam ayat 14 tadi, namun ini pada awal ayatnya, yang mana bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat ini jelaslah bahwa kita sebagai seorang anak, kita harus sama-sama memprioritaskan kedua orang tua kita tanpa kita membedakan antara ibu dengan ayah, karena keduanya sama-sama memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Dalam pemahaman hadis ini, walaupun memiliki dua pemahaman yang berbeda, namun intinya masih sama. Intinya yaitu sebagai seorang anak kita harus memprioritaskan kedua orang tua kita dibandingkan orang lain. Karena kedua orang tua kita lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Bagaimanapun posisi kita pada saat ini, setinggi apapun jabatan kita, seperti apa yang orang menghormati kita, tetapi kita tetaplah anak dari ibu dan bapak kita, orang yang telah berjasa terhadap kehidupan kita. Untuk itu, kita sebagai seorang anak haruslah selalu memprioritaskan kedua orang tua kita, kedua-duanya tanpa membedakan yang ini kita memprioritaskan ibu kita dan yang ini kita memprioritaskan untuk ayah kita. Tidak seperti itu. Namun kita harus memprioritaskan keduanya sekaligus.
Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Tuh, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bukan hanya untuk ibu dan bukan hanya untuk ayah, namun keduanya. Kemudian potongan dari ayat ini juga menyebutkan, kemudian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, dalam hadis ini, kita sebagai seorang muslim, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu nikmat yang tidak pernah kita bisa menghitungnya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Mulai dari kita dilahirkan sampai kita dibesarkan seperti keadaan kita yang sekarang ini, orang tualah yang menjadi peran utama dalam keadaan kita seperti ini. Seorang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan yang lemah dan bertambah lemah, kemudian merasakan kesakitan yang seperti 40 tulang dipatahkan sekaligus dalam melahirkan kita. Dan yang ketiga yaitu menyapih kita selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu, seorang ibu tidak mengabaikan bagaimana kesehatannya, tetapi dia selalu memprioritaskan bagaimana kesehatan anaknya, bagaimana nutrisi seorang anak itu bisa dipenuhi. Seorang ibu juga selalu memprioritaskan kesehatan seorang anaknya dibandingkan kesehatan dirinya sendiri. Dia tidak mempedulikan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya dan anaknya, namun dia selalu memprioritaskan kebahagiaan seorang anaknya. Begitupun dengan seorang ayah. Seorang ayah juga selalu memprioritaskan anaknya. Bagaimanapun usaha seorang ayah tersebut untuk membahagiakan anaknya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan anaknya, agar anaknya selalu bahagia dan selalu senang. Untuk itu, kita sebagai seorang anak juga harus memprioritaskan kedua orang tua kita. Kita harus bersyukur memiliki kedua orang tua yang seperti ini. Walaupun orang tua kita tidak sepintar kita, namun orang tua kita selalu mengusahakan bagaimana seorang anak itu, bagaimana kita bisa lebih dari dia. Pembahasan selanjutnya yaitu kaitan hadis dengan pendidikan. Dalam hadis ini menjelaskan 2 nilai pendidikan. Yang pertama yaitu materi pendidikan dan yang kedua yaitu metode pengajaran. Metode pendidikan yang dijelaskan dalam hadis ini yaitu materi tentang akhlak. Yang mana akhlak dalam hadis ini disebutkan bahwa akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara seorang anak ini bisa berbuat baik kepada orang tuanya, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang kedua yaitu metode pengajaran. Dalam hadis ini dicontohkan metode tanya jawab, yang dimana dijelaskan dalam hadis ini ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab apa pertanyaan orang yang bertanya tadi secara langsung. Metode ini juga dapat diterapkan dalam pendidikan, karena kan dalam metode ini juga menguji seberapa jauh pengetahuan seorang siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Misalnya, kita telah menerangkan pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran kita memberikan beberapa pertanyaan, atau seorang murid memberikan pertanyaan kepada kita, kemudian kita yang menjawab. Ataupun sebaliknya, kita yang memberikan pertanyaan,
lalu kita meminta seorang murid atau beberapa orang murid untuk menjawab pertanyaan dari kita untuk menguji seberapa jauh dia memahami materi yang telah kita ajarkan. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai kesimpulan dari hadis ini. Dalam hadis ini dapatlah kita ambil kesimpulannya bahwa kita sebagai seorang anak harus memprioritaskan kedua orang tua kita. Kita tidak boleh membedakan antara berbakti kepada seorang ibu dan berbakti kepada seorang ayah. Kita harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan harus mematuhi ayat yang dijelaskan tadi, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa membedakan yang ini ibu dan yang ini ayah. Namun kita harus memprioritaskan keduanya sekaligus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi hadis ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf karena saya masih berada dalam proses pembelajaran yang mungkin terdapat kesalahan dari materi maupun dari contoh-contoh yang telah saya berikan. Karena dalam proses pembelajaran semuanya tidak sempurna. Saya mohon kritik dan sarannya untuk kemajuan pembelajaran saya selanjutnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.